Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam edisi video sistem operasi, masih dalam suasana belajar dari rumah. Oke, untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang manajemen memori. Ya, sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya ketika kita membahas tentang manajemen proses. Hari ini kita akan mulai membahas tentang manajemen memori. Nah, manajemen memori sendiri seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa merupakan salah satu komponen utama di dalam sistem operasi. Kita sudah bahas ada 8 komponen utama dalam operating system, diantaranya adalah memory management atau manajemen memori. Bisa Anda baca di sini bahwa suatu komputasi atau setiap proses yang akan dijalankan itu harus melalui memori terlebih dahulu. Jadi, semua proses yang akan dieksekusi oleh CPU wajib untuk melalui memori terlebih dahulu. Ya. Oke. Memori ini biasanya adalah main memory atau yang biasa kita kenal dengan istilah RAM. Bagaimana caranya CPU bisa mengenali mana proses yang harus saya eksekusi? Ada panduannya, yaitu melalui program counter, yaitu suatu register di mana di sana sudah tersimpan ID proses yang akan dieksekusi berikutnya. Jadi CPU hanya tinggal mengambil instruksi dari memori sesuai dengan yang ada pada program counter. Memori komputer merupakan salah satu resource komputer yang berharga dan perlu dikelola dengan baik oleh operating system karena kapasitasnya yang terbatas. Nah, kerumitan pengelolaan ini bertambah sering dengan adanya fitur multiprogramming, multitasking, dan lain-lain, di mana lokasi memori tidak hanya diakses oleh satu proses, tetapi akan diakses oleh beberapa proses secara concurrent. Oke, ini adalah contoh beberapa jenis memori. Ada register, kemudian ada main memory atau primary memory, yaitu RAM, dan ada secondary memory, contohnya kayak hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Oke, memory manager. Apa itu memory manager? Bagian dari operating system yang mengatur tentang hierarki memori biasa dikenal dengan sebutan memory manager. Memory manager ini digunakan untuk, pertama, mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary memory. Yang kedua, mengatur swapping. Apa itu swapping? Nanti akan kita bahas. Antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil. Ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Yang ketiga, mengalokasi dan mendealokasi memori. Kemudian ada juga yang disebut dengan memory allocator. Memory allocator itu apa? Memory allocator itu adalah suatu bagian yang akan diberikan oleh operating system kepada setiap proses. Jadi bisa Anda perhatikan setiap proses itu punya guide-nya sendiri-sendiri untuk menuju ke memori mana. Jadi bisa Anda bayangkan kalau suatu proses itu kalau misalkan kita asumsikan setiap proses yang akan dieksekusi oleh CPU itu mereka kayak tamu hotel gitu ya. Kemudian hotel itu adalah suatu memori, maka setiap tamu yang masuk ke hotel tadi akan disediakan guide. Nah, guide ini yang akan menuntun para tamu-tamu ini untuk menempati ruangan atau kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Nah, inilah tugas dari memory allocator. Oleh karena itu, setiap proses akan mempunyai memory allocator sendiri-sendiri. Memory allocator mengalokasikan ruang kosong dari memori kepada suatu proses. Ketika suatu proses kekurangan memori, maka memory allocator ini yang berperan untuk meminta kepada operating system untuk diberikan space memori kosong dari proses yang
lain. Seperti itu. Nah, tujuannya apa sih dari manajemen memori ini? Yang pertama adalah meningkatkan utilitas CPU. Kalau memorinya bagus, pengalokasiannya bagus, otomatis kinerja CPU juga akan terbantu. Maka utilitasnya akan semakin meningkat. Kemudian data dan instruksi dapat diakses dengan lebih cepat oleh CPU. Yang ketiga, efisiensi dalam pemakaian memori yang notabene mempunyai kapasitas yang terbatas. Dan yang keempat, transfer dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Jadi proses pertukaran datanya itu akan lebih efisien. Oke, berikutnya kita belajar tentang apa perbedaan antara ruang alamat logika dan ruang alamat fisik atau biasa dikenal dengan logical address dan physical address. Jadi gini, setiap proses yang akan atau yang disimpan dalam memori, maka proses tadi itu akan mempunyai dua ruang alamat. Yang pertama adalah ruang alamat logika, ya, dan yang kedua adalah ruang alamat fisik. Ini bisa Anda ibaratkan kayak gini. Anda tinggal di suatu komplek perumahan, seperti itu, maka pada dasarnya Anda punya ruang alamat fisiknya, di mana misalkan perumahan Bintang Cemara Indah, gitu. Blok B nomor 15, itu ruang alamat fisik Anda. Nah, tapi karena Anda tidak ingin agar alamat Anda ini diketahui oleh orang banyak misalkan, maka Anda mendaftarkan kode pos. Bukan kode pos. PO Box, maaf. PO Box ke kantor pos. Biasanya PO Box-nya apa? Misalkan PO Box JKT 500 gitu. Nah, PO Box JKT 500 itu adalah merupakan ruang alamat virtual atau ruang alamat logika. Nantinya PO Box JKT 500 itu akan di-convert menjadi ruang alamat fisik Anda, yaitu Perum, Bintang Cemara Indah, dan seterusnya tadi itu. Nah, jadi di sini ada suatu unit yang bertugas untuk mengkonvert, mengubah dari alamat virtual ke alamat fisik ataupun sebaliknya yang disebut sebagai MMU, Memory Management Unit. Nah, tujuannya apa sih? Mengapa kok harus ada logical address dan mengapa harus ada physical address? Ini pada dasarnya adalah agar proses pengalokasian memori dan proses manajerial memori itu sendiri itu menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi CPU hanya cukup menyimpan ruang alamat fisiknya, sedangkan aplikasi itu mereka akan dikasih ruang alamat logik, gitu, sehingga proses pendistribusian datanya dan lain sebagainya itu lebih efisien, kemudian lebih aman juga, dan seterusnya. Itu tentang ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Oke, kita lanjutkan lagi tentang alokasi memori. Oke. Salah satu tugas dari memory manager adalah untuk mengalokasi dan mendealokasi memori. Maksudnya mengalokasi dan mendealokasi ini apa, Pak? Anda perlu ingat bahwa suatu proses ketika dia akan dieksekusi oleh CPU, dia akan harus ditaruh dalam memori. Oke. Memori itu bisa Anda ibaratkan semacam kayak locker, ya. Anda punya locker, kemudian di sana ada laci-laci. Setiap laci dia punya nomor. Oke. Setiap laci itu hanya dimiliki oleh satu orang pengunjung, misalnya gitu. Kita tidak boleh menaruh dua barang dari dua pengunjung yang berbeda ke dalam satu laci yang sama. Ya kan? Artinya satu laci itu hanya
dikhususkan untuk satu pengunjung. Nah, tugas dari seorang memory manager adalah ketika ada proses yang datang, dia harus mencari mana sih laci yang kosong. Kalau ada laci yang kosong, maka dia akan menaruh proses tadi ke dalam laci tersebut. Nah, ketika ada suatu proses di mana semua instruksinya sudah selesai dieksekusi oleh CPU, maka tugas memory manager adalah mengosongkan laci yang tadinya ditempati oleh proses yang sudah selesai tadi agar bisa ditempati oleh proses yang lain. Itu tugas dari memory manager. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak jika misalkan saya punya locker nih, locker saya kapasitasnya ada 50 laci. Nah, ternyata 50 laci itu udah penuh semua dan belum ada proses yang benar-benar selesai dieksekusi oleh CPU. Nah, ini ada proses lain datang. Ini harus saya taruh di laci nomor mana? Di laci yang mana gitu kan? Itu pertanyaannya. Bagaimana jika tidak ada lagi memori atau ruang yang cukup untuk menampung proses yang harus dieksekusi? Maka jawabannya adalah kita perlu untuk melakukan swapping. Swapping itu apa? Swapping pada dasarnya adalah proses memindahkan sementara. Ya, jadi proses-proses yang ada dalam memori itu dipindahkan terlebih dahulu ke secondary memory atau ke hard disk. Oke. Proses yang dipindahkan ke hard disk tadi ini dinamakan proses tadi sedang dilakukan swapping. Oke. Sedang di swap out. Dari memori utama kita pindahkan sementara ke hard disk. Agar apa? Agar ruangannya itu bisa digunakan oleh proses yang baru yang harus dieksekusi oleh CPU ini tadi. Nah, swapping itu pada dasarnya ada dua tahapan. Yang pertama adalah swap out. Kalau swap out berarti memindahkan proses dari main memory ke secondary memory. Kemudian ada lagi tahapan swap in. Kalau swap in berarti memindahkan proses dari secondary memory ke dalam main memory. Oke, itu istilah swapping. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, nah, kalau misalkan swapping ini dilakukan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau bagaimana caranya kita bisa milih. Misalkan saya punya 50 laci dalam locker saya. Dari 50 laci itu udah penuh semua, udah ada barangnya semua. Nah, saya ada barang baru ini, harus saya masukkan ke dalam locker ini. Tadi dikatakan kalau penuh harus saya swap terlebih dahulu. Pertanyaannya, mana barang yang harus saya pindahkan? Dari 50 laci itu, kan saya harus milih satu laci yang barangnya harus saya pindahkan. Pertanyaannya, laci di nomor berapa? Kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Operating system akan melihat mana proses yang waktu pengeksekusiannya itu masih nanti, gitu ya. Jadi, misalkan dari laci nomor 1 sampai laci nomor 50 itu ada jadwalnya. Oh, laci nomor 1 itu akan dieksekusi pukul misalkan 20. Laci nomor 2 itu akan dieksekusi pukul 17. Laci nomor 3 itu dieksekusi pukul 22 misalkan. Nah, karena yang paling lama adalah laci nomor 3, maka laci nomor 3 yang akan saya swap out. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana caranya operating system itu bisa tahu kapan sih suatu proses itu harus dieksekusi? Maka kita bisa menggunakan ready queue yang kita pelajari dalam CPU scheduling kemarin. Setiap proses yang sedang menunggu untuk dieksekusi oleh CPU, dia kan sedang mengantri dalam ready queue. Maka kita bisa mengetahui mana proses yang akan dieksekusi dalam waktu dekat
dan mana proses yang waktu pengeksekusiannya masih dalam jangka waktu yang lama. Nah, proses yang waktu pengeksekusiannya masih nanti itu yang akan kita lakukan swap out. Seperti itu. Nah, ini ya yang saya katakan tadi, swap in dan swap out. Jadi kalau kita bicara proses swapping harus ada dua tahapan ini. Ada swap out dan ada swap in. Nah, bagian dari secondary memory atau bagian di hard disk di mana nantinya kita akan menggunakan bagian ini sebagai semacam kayak memori tambahan gitu ya, sebagai backup dari RAM, kita sebut sebagai virtual memory kalau di Windows. Kalau di Linux kita kenal istilah partisi swap. Nah, itu adalah bagian dari hard disk yang nantinya kita gunakan sebagai cadangan atau backup dari RAM ketika RAM-nya penuh. Seperti itu. Sebagian besar waktu swapping adalah waktu transfer. Oke. Misal, ada contoh kasus seperti ini. Saya punya proses dengan ukuran 5 MB. Oke. Kemudian, saya punya tempat penyimpanan sementara yang memiliki kecepatan data transfer sebesar 20 MB per second. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan swapping proses dengan ukuran 5 MB tersebut. Nah, caranya gimana? Simple sebenarnya. Kita hanya tinggal membagi 5, saya bagi dengan 20. Ketemulah 0,25 second atau 250 milisecond. Oke? Nah, tapi kita jangan lupa bahwa dalam proses pemindahan itu tadi ada istilahnya adalah waktu latensi. Waktu latensi itu selalu muncul ketika ada proses yang dipindah dari satu memori ke memori yang lain. Kita butuh waktu latensi. Nah, misalkan waktu latensinya itu sebesar 3 milisecond. Maka total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu tahapan swapping, ya, mengapa saya bilang satu tahapan? Ingat, swapping itu butuh dua tahapan. Ada swap out dan ada swap in. Nah, jadi sekali tahapan swap out saja misalkan itu butuh waktu 250 ditambah 3 milisecond atau sebesar 253 milisecond. Ini hanya untuk satu kali jalan. Karena swapping itu PP gitu ya, swap out swap in, maka 253 kita kalikan 2, yaitu 506 milisecond. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer atau menswap proses dengan ukuran 5 MB ke dalam tempat penyimpanan sementara dengan data transfer sebesar atau secepat 20 MB per second itu butuh waktu 506 milisecond atau sekitar 0,5 detik. Seperti itu ya. Itu yang perlu Anda pahami untuk proses swapping. Nah, dari soal ini ada sedikit yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah, Pak, bagaimana kalau misalkan ada suatu soal, di sini dia menggunakan ukuran megabyte, sedangkan di sini dia menggunakan ukuran kilobyte. Bagaimana? Ya, perlu untuk kita samakan satuannya. Entah yang di sini Anda ubah menjadi megabyte atau yang di sini Anda ubah menjadi kilobyte. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa 1 kilobyte itu tidak tepat 1000 byte, tapi 1024 byte. Itu yang perlu untuk Anda pahami. Kemudian, satu lagi adalah Anda harus bisa membedakan penulisan antara byte dan bit. Ya.
Jadi kalau misalkan Anda menjumpai ada istilah 5 Mbps dengan 5 Mbps, ini dua satuan yang berbeda. Yang di sini adalah 5 megabyte. 5 megabyte per second, ya. Sedangkan yang di sini adalah 5 megabit per second. Ini perlu untuk Anda pahami perbedaan antara huruf B kapital dan B kecil. Mengapa kok ini penting? Karena 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ini yang perlu untuk Anda pahami. Oke? Oke. Kita kembali lagi ke sini. Berikutnya, kita bahas tentang partisi memori. Oke. Jadi, yang perlu untuk Anda pahami bahwa RAM Anda, main memory Anda, itu juga ada partisinya. Jadi, bukan hanya hard disk, bukan hanya SSD yang punya partisi, tapi RAM Anda itu juga punya partisi. Nah, partisi ini dilakukan, tujuannya adalah ya sama halnya ketika Anda melakukan partisi pada hard disk Anda. Tujuannya apa? Ya agar kita bisa mudah menemukan data yang kita inginkan gitu kan. Sama halnya dengan di RAM. Operating system itu akan melakukan partisi di RAM agar operating system bisa lebih cepat menemukan mana proses yang sedang dibutuhkan oleh CPU. Nah, berkaitan dengan konsep partisi ini, ada dua jenis konsep partisi dalam main memory. Yang pertama adalah partisi statis, dan yang kedua adalah partisi dinamis. Bedanya apa antara partisi statis dengan partisi dinamis? Partisi statis itu adalah operating system akan melakukan pembagian partisi ke dalam jumlah dan ukuran yang selalu statis, tidak berubah, gitu ya. Misalkan di sini operating system dia membagi RAM itu ke dalam 5 partisi. Partisi pertama itu digunakan untuk menyimpan proses-proses yang dibutuhkan agar OS berjalan. Kemudian ada partisi 1, partisi 2, partisi 3, partisi 4. Ya udah, jumlahnya hanya 5 ini saja. Mulai dari komputer Anda nyalakan sampai komputer Anda matikan, ya partisinya tetap seperti ini saja. Dia tidak berubah. Demikian juga dengan ukurannya. Partisi 1 ukurannya sekian, partisi 2 ukurannya sekian, 3 sekian, 4 sekian, itu fix ya, dia statis. Nah, berbicara tentang konsep partisi statis, itu ada dua model antrian. Jadi, ketika proses akan dimasukkan ke dalam memori tadi, ada dua skema antrian yang digunakan oleh operating system untuk model partisi statis. Yang pertama kita sebut sebagai antrian input banyak. Kalau antrian input banyak, konsepnya seperti ini. Jadi, setiap partisi itu sudah diberikan label. Misalkan partisi 1 untuk menyimpan proses-proses yang termasuk dalam kategori misalkan komputasi. Partisi 2 digunakan untuk proses-proses yang termasuk ke dalam proses yang berhubungan sama I/O dan seterusnya. Jadi setiap partisi itu sudah ada labelnya sendiri-sendiri. Nah, ketika ada proses datang dan proses tadi ingin masuk ke dalam partisi tadi, maka proses ini akan disuruh untuk mengantri
berdasarkan labelnya. Kalau dia adalah proses yang berhubungan sama I/O, maka kamu harus mengantri untuk partisi 2. Kalau kamu adalah proses yang berhubungan dengan komputasi, maka silahkan mengantri di partisi 1. Seperti itu. Jadi setiap partisi dia punya list antrian sendiri-sendiri. Berbeda dengan antrian input tunggal. Kalau antrian input tunggal, setiap proses atau semua proses itu akan mengantri dalam satu jalur, satu line saja. Ya. Setelah itu, ketika proses tadi sudah ada di antrian terdepan, baru operating system akan menentukan, oh kamu silakan menuju ke partisi 4, kamu silakan masuk ke partisi 1, dan seterusnya. Itu konsep antrian yang ada pada statis partition gitu ya, atau partisi statis. Nah, konsep partisi statis ini dianggap kurang mengoptimalkan memori sebagai suatu sumber daya. Kenapa? Karena seringkali terjadi partisi yang cukup besar dialokasikan untuk proses dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga sisa dari partisi tersebut tidak dapat digunakan. Paham ya? Jadi gini, karena operating system itu sudah melakukan partisi di awal, jadi ketika komputer Anda nyalakan, dia dibooting, operating system langsung melakukan partisi memori. Ada kalanya partisi yang dibuat oleh operating system tadi itu tidak sesuai dengan proses-proses yang nantinya akan saya berikan. Misalkan, saya saat ini akan menggunakan komputer saya untuk rendering, misalkan render video, maka dia seharusnya adalah butuh space memory yang cukup banyak untuk melakukan proses rendering ini yang berhubungan sama misalkan visual gitu ya, audio visual. Nah, tapi karena operating system di awal itu hanya menyediakan partisi yang kecil untuk task semacam ini, maka sayang gitu. Jadi prosesnya seharusnya itu besar, tapi disediakan partisi yang kecil. Sebaliknya, ada partisi yang besar, misalkan partisi untuk proses yang berhubungan sama input-output. Tapi ternyata proses yang masuk ke sana itu cuma sedikit. Artinya kan sayang gitu kan. Ya, nah ini adalah kelemahan dari model partisi statis. Nah, kemudian ada juga istilahnya adalah model partisi dinamis. Nah, berbeda dengan model partisi statis, kalau model partisi dinamis, jumlah partisinya dan ukuran tiap partisi itu beda-beda, ya, tidak selalu sama. Jadi bisa saja yang tadinya jumlah partisinya cuma 5, dia berkembang jadi 10, atau bisa juga yang tadinya 10 direduce hanya menjadi 5 saja. Jadi konsepnya lebih dinamis, baik jumlah partisinya maupun ukuran tiap partisinya. Nah, konsep partisi dinamis ini, konsepnya adalah kalau misalkan ada partisi yang butuh ruang lebih besar, contohnya kayak yang tadi, di awal dia hanya menyediakan partisi untuk pengolahan data visual itu sedikit, tapi ternyata kok proses yang masuk kok banyak, maka dia akan bisa mengembang. Dan sebaliknya, yang tadinya partisinya besar, tapi ternyata proses yang masuk untuk kategori itu sedikit, maka partisinya bisa kita kecilkan. Seperti itu. Nah, ada suatu masalah dalam model partisi dinamis ini. Model partisi dinamis ini masalahnya adalah kadangkala akan tercipta banyak sekali lubang-lubang yang
kosong. Maksudnya lubang yang kosong ini kayak gimana? Misalkan gini, saya punya partisi nih. Partisi saya ukurannya adalah misalkan 11 kilobyte. Ya, ada slot ukurannya 11 kilobyte. Kemudian saya punya proses. Proses saya ukurannya adalah 10,8 kilobyte. Cukup kan ya? Proses ukurannya 10,8 dan ada slot kosong ukurannya 11. Maka yang 10,8 tadi tinggal saya masukkan ke slot tadi. Apakah benar-benar pas? Ternyata kan tidak. Masih ada slot yang tersisa, yaitu sebesar 0,2 kilobyte. Lah, 0,2 kilobyte ini akan menjadi semacam kayak hole, menjadi kayak lubang. Ibaratnya kalau Anda nempel stiker gitu, biasanya di situ ada kayak bubble-bubble gitu di atau di permukaan stikernya. Nah, modelnya kayak gitu. Lubangnya memang kecil, tapi bisa jadi ini banyak gitu loh. Nah, ini perlu untuk jadi concern dari operating system. Mengapa kok perlu untuk menjadi concern? Ya karena kalau misalkan lubang yang ukurannya kecil-kecil tadi, kalau digabungkan ya jadi banyak juga gitu kan. Ya anggap saja misalkan ada satu lubang, ukurannya sih kecil, cuma 0,2 kilobyte. Tapi kalau ada 100 lubang seperti ini, yang tadinya 0,2 kilobyte, kan kalau saya gabungkan semuanya, jadinya kan 20 kilobyte gitu kan. Nah, ini yang jadi concern dari operating system. Maka, perlu untuk ada mekanisme bagaimana caranya agar kita bisa mengalokasikan atau kita bisa menempatkan suatu proses ke dalam memori di lubang atau di dalam slot yang memang benar-benar pas. Agar apa? Tidak tercipta lubang-lubang yang seperti ini tadi. Nah, gitu. Nah, ada banyak solusi. Ada 4 solusi di sini. Yang pertama ada first fit, yang kedua ada best fit, yang ketiga ada next fit, dan yang keempat ada worst fit. Saya akan menjelaskan konsep ini satu persatu. Bisa Anda lihat di sini, ini kita asumsikan adalah RAM kita, gitu ya. Di RAM ini kita masih memiliki beberapa slot yang kosong. Di sini ada sebut saja slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, dan slot 6. Slot 1 ukurannya 8 KB, slot 2 22, slot 3 16, dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang warna hitam-hitam. Ini menunjukkan bahwa slot tersebut itu sudah diisi. Sudah ada isinya. Oke. Kemudian di sini adalah blok terakhir yang dialokasikan. Maksudnya gimana? Proses terakhir itu saya masukkan ke slot ini. Oke. Nah, sekarang ada proses baru. Ukurannya 16 kilobyte. Pertanyaannya, proses ini harus saya taruh di slot yang mana? Nah, karena ini adalah sistem partisi dinamis, maka kita bisa meletakkan proses ini di slot manapun. Tapi ya tadi gitu kan, untuk meletakkannya kita tidak boleh sembarangan, harus kita bisa melihat mana slot yang paling baik agar tidak tercipta lubang-lubang yang justru malah akan menghambat kinerja dari komputer itu sendiri. Nah, kalau kita menggunakan metode yang pertama, first fit. Metode first fit itu konsepnya simple. Jadi kalau first fit, operating system akan melakukan proses scanning mulai dari slot pertama, mulai dari alamat memori yang paling kecil.
Artinya, operating system akan scanning dari sini. Dari sini dia akan scan. Ketika dia mendapati lubang, akan langsung dilakukan perbandingan. Misal, dari sini operating system scan, di sini dia menemukan lubang, ukurannya 8 kilo. Di sini prosesnya size-nya 16 kilo. Apakah cukup? Oh, ternyata tidak. Maka dia akan melanjutkan lagi. Nah, di sini dia menemukan lubang lagi, dicek lagi ukurannya apakah cukup? Oh, cukup. Ini 22, ini 16. Nah, karena cukup, maka langsung saja proses ini akan ditaruh di lubang yang sebelah sini. Oke, ini adalah first fit. Oke, ini first fit. Simpel kan? Jadi scanning dari awal, kalau ketemu lubang pertama yang cocok, maka langsung taruh itu taruh proses itu dalam lubang tersebut. Kemudian ada lagi next fit. Kalau next fit itu konsepnya sama seperti first fit, ya. Bedanya kalau first fit dia akan scanning mulai dari awal, kalau next fit dia akan scanning mulai dari blok terakhir yang dialokasikan. Jadi proses scanningnya dimulai dari sini. Oke, jadi dia scanning dari sini. Apakah dia menemukan lubang yang cocok? Oh iya, ternyata di sini ada lubang yang cocok. Ukurannya 22. Maka langsung saja proses ini akan ditaruh di lubang ini. Nah, ini kalau saya menggunakan next fit. Oke. Kemudian ada juga yang namanya adalah best fit. Kalau best fit, caranya adalah dia akan lakukan proses scanning mulai dari awal sampai akhir, kemudian dia akan list mana saja lubang yang ada. Oh, ternyata ada lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4, lubang 5, lubang 6. Oke, dari 6 lubang ini, mana lubang-lubang yang cukup untuk ditempati proses ini? Oh, ini cukup. Ini juga cukup. Ya, ini cukup. Ini nggak cukup. Ini cukup. Oke. Dari 4 lubang yang cukup ini, best fit akan mencari lubang dengan ukuran paling minimum. Mana? Ini kan? Ya. Maka kalau best fit, dia akan meletakkan proses ini di sebelah sini. Nah, ini adalah best fit. Oke. Nah, yang terakhir adalah worst fit. Kalau worst fit konsepnya sama seperti best fit. Jadi dia akan scanning dari awal sampai akhir. Dia akan ngelis lubangnya ada di mana saja. Ada di sini, 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 dan sini. Kemudian dia akan cek mana lubang yang cukup untuk ditempati proses ini. Ada 1, 2, 3, 4, ya, sama seperti best fit. Bedanya kalau worst fit adalah dia akan mencari mana lubang dengan ukuran paling besar atau yang paling maksimal. Kalau tadi yang best fit mencari lubang dengan ukuran paling kecil, kalau worst fit mencari lubang dengan ukuran paling besar. Maka ketemulah di sini. Oleh karena itu, kalau worst fit dia akan langsung meletakkan proses itu di sebelah sini. Ini adalah worst fit. Ya. Seperti ini. Oke, ini adalah keempat metode yang bisa digunakan oleh operating system untuk meletakkan atau mengalokasikan suatu proses. Nah, mau pilih yang mana, masing-masing metode itu punya kelebihan dan kekurangannya
sendiri-sendiri gitu ya. Contoh, first fit dan next fit ini dia cepat. Mengapa kok cepat? Ya karena dia hanya tinggal mencari lubang mana yang paling dekat atau yang pertama kali dia temukan. Sehingga prosesnya adalah cepat. Oh ya, tadi ketika kita bahas next fit ada sedikit yang saya kelupaan. Mungkin ada yang nanya, Pak, gimana kalau misalkan dalam ketika saya menggunakan metode next fit, ternyata kan tadi katanya Bapak scanningnya mulai dari blok terakhir yang dialokasikan. Kalau saya udah jalan dari sini ke akhir, ternyata tidak menemukan lubang yang cocok sama sekali, terus gimana? Next fit akan kembali ke sini. Jadi dari sini mentok sampai sini nggak ada, dia akan baru ngecek mulai dari awal dan berakhir di sini. Kalau ternyata masih nggak ada juga, Pak, gimana? Ya, harus dilakukan swapping. Seperti itu. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, kelebihan dan kekurangan. Jadi itu ya, kelebihannya first fit dan next fit dia cepat dalam menemukan lubang. Tapi apakah efisien? Belum tentu, karena dia tidak melakukan pengecekan secara keseluruhan. Beda dengan best fit dan worst fit. Best fit dan worst fit dia karena mengecek secara keseluruhan, maka dia bisa mengetahui mana lubang-lubang yang memang paling baik untuk diletakkan untuk proses itu bisa masuk. Memang kalau dalam contoh ini kelihatannya best fit yang paling baik ya, karena benar-benar pas. Tapi best fit itu kadangkala dia punya kelemahan, nanti dia akan meninggalkan lubang dengan ukuran yang paling kecil. Contohnya kayak ini, misalkan ternyata di sini lubangnya itu nggak pas 16, tapi lubangnya adalah 16,2 kilo. Kalau misalkan ini saya taruh di sini, maka akan tercipta lubang dengan ukuran yang sangat kecil di sini kan, yang ukurannya 0,2. 0,2 kilo itu lubangnya ya istilahnya adalah kalau orang Malang bilang itu muspro gitu ya. Sia-sia gitu kan. Artinya lubang dengan ukuran yang sangat kecil itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan proses apapun karena ukurannya terlalu kecil. Beda dengan worst fit. Kalau worst fit memang kelihatannya sayang gitu ya. 16 kilo dimasukkan ke 48 berarti kan masih ada sisa banyak Pak, masih ada sisa 32 kilo. Buat apa? Ingat, ini konsepnya adalah partisi dinamis. Sisa 32 kilo ini bisa saya gunakan untuk menyimpan proses yang lain. Beda dengan yang ini tadi, kalau misalkan hanya tersisa 0,2, kan mau digunakan untuk menaruh proses yang lain kan nggak bisa. Nah gitu, itu kekurangan dan kelebihan masing-masing metode. Baik, saya kira itu dulu, sudah terlalu lama videonya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Saya kira itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.